Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes. Saat ini tepat 1 tahun 9 bulan Pak Prabowo Subianto menduduki kursi nomor 1 di Republik ini. Niat awalnya sangat mulia, yakni merangkul semua lawan politik agar negara tenang dan damai. Tapi nyatanya istana kini tak ubahnya menjadi arena gladiator yang sangat tertutup dan mematikan. Dari luar tampak senyum dan jabat tangan, padahal di dalam mereka saling asap pisau. Di tengah pertarungan internal ini, tiba-tiba sebuah bom waktu meledak lewat rilis survei SMRC. Angka kepuasan publik anjlok parah, terjun bebas dari 80% menjadi cuma 51% hanya dalam waktu 8 bulan. Kita boleh saja curiga dan ragu ya, apalagi bos lembaga survei ini, Saiful Mujani, pernah belak-belakan ingin menantang dan mengajak untuk menggulingkan Pak Prabowo Subianto beberapa bulan lalu. Tapi mari kita jujur, jika angka ini benar, ini adalah alarm bahaya tingkat dewa bagi pemerintahan Pak Prabowo. Rakyat di bawah boleh gerah dan lapar, sementara para elit di atas sana malah sibuk rebutan kue kekuasaan. Teman-teman, kalau situasi ini terus berlanjut, maka saya memprediksi pada bulan Oktober nanti akan terjadi titik klimaks dalam berupa kerusuhan, bahkan mungkin demonstrasi besar-besaran. Kalau ketidakpuasan publik ini dibiarkan terus mendidih, pemerintah ini bisa meledak dan runtuh berantakan sebelum waktunya. Sadar atau tidak, Prabowo kini tersandra di istananya sendiri. Waktunya hampir habis. Pilihannya cuma dua. Terus jadi sandra yang pelan-pelan digerogoti dari dalam, atau tendang meja catur atau meja permainan sekalian dan lakukan bersih-bersih total saat ini juga. Ini bukan lagi sekadar soal bagi-bagi jabatan, tapi ini soal bertahan hidup matinya sebuah pemerintahan. Gaya kepemimpinan merangkul semua pihak yang awalnya diharapkan menjadi obat mujarab persatuan yang dicetuskan oleh Pak Prabowo, kini malah berubah jadi racun yang mematikan. Hampir 2 tahun memimpin, Prabowo menyadari tangannya itu dan kakinya juga terikat. Ia terjebak dalam tarik-menarik 3 kekuatan besar yang masing-masing punya agenda rahasia untuk pemilu 2029 nanti. Di sudut pertama ada perang dingin yang tak kunjung usai antara Megawati dan Jokowi. PDIP main cantik di area abu-abu. Tidak jelas mau jadi kawan atau menjadi lawan, mau koalisi atau menjadi oposisi. Tapi di sini sangat jelas pesan dari Bu Megawati, yakni kami siap mengamankan kebijakan Bapak Presiden Prabowo di DPR dan di pemerintahan, tapi syaratnya cuma satu, yakni buang semua orang-orang Jokowi dari istana. Sementara di sudut kedua, Jokowi tak mau tinggal diam. Ia menolak dilupakan begitu saja. Manuvernya keliling ke berbagai daerah bukan sekadar jalan-jalan santai teman-teman, melainkan sebuah pameran kekuatan politik yang diarahkan langsung kepada Pak Prabowo. Jokowi sedang mengirim pesan yang sangat kencang, yakni barisan relawan saya masih setia. Kalau berani menggusur orang-orang saya, apalagi mengusik wakil presiden, bersiaplah menghadapi kekacauan politik yang akan melumpuhkan jalanan. Sementara dua kubu ini saling jegal, di sudut ketiga ada kubu SBY dan Partai Demokrat yang main senyap tapi mematikan. Lewat putra mahkotanya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan, Demokrat memegang urat nadi uang negara. Nah, di tengah kabinet yang retak oleh ego ketiga kubu tadi, Prabowo sebenarnya sedang membuka front perang yang jauh lebih berbahaya, yakni melawan para oligarki alias bos-bos besar dan
cukong kapitalis global yang selama ini sudah bercokol dan merampok Indonesia. Selama puluhan tahun, para lintah ini terbiasa hidup enak. Mereka menikmati uang negara dengan janji bahwa kekayaan itu akan menetes ke bawah ke rakyat kecil. Tapi faktanya uang itu bocor masuk ke kantong-kantong pribadi mereka, bahkan dilarikan dan disimpan di luar negeri. Teman-teman, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Kalau teman-teman sekali lagi membaca buku Paradoks Indonesia, kalian akan sakit hati melihat bagaimana kekayaan kita justru disimpan di Singapura dan di Eropa. Untuk mengatasi situasi ini, Prabowo kemudian merancang senjata pamungkas yang bernama Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Dua program ini adalah cara jitu untuk memotong kompas. Uang negara disalurkan langsung ke perut rakyat dan usaha kecil tanpa lewat tangan para cukong tadi atau melalui mekanisme top down atau trickle down effect seperti yang dilakukan sebelumnya. Tapi saat ini langsung digelontorkan ke bawah. Dan apa yang terjadi? Para oligarki ini ngamuk dan marah. Karena mereka tidak bisa menyerang secara terang-terangan, mereka kemudian memakai kaki tangannya para menteri dan pejabat birokrat di dalam kabinet untuk melakukan sabotase internal. Program MBG dipersulit aturannya, koperasi dananya ditahan dengan berbagai alasan perizinan. Niatnya cuma satu, yakni menggemboskan pemerintahan Prabowo dari dalam agar program andalannya itu gagal dan terlihat gagal oleh masyarakat pada umumnya, sekaligus memberikan kesan ini hanyalah membuang-buang uang negara. Nah, sekarang kita bedah ketiga kutub kekuatan Indonesia saat ini. Biar lebih jelas siapa melawan siapa, mari kita bedah isi perut kekuatan politik yang menyandra arah negara dan kebijakan Pak Prabowo saat ini. Yang pertama adalah kubu Megawati atau PDIP dengan senjata andalannya yakni kursi terbanyak di DPR. Kalau mereka ngambek saja, semua aturan dan anggaran presiden bisa dijegal di parlemen. Nah, gaya mainnya seperti apa? Yakni menunggu momentum. Saya melihat PDIP itu menunggu momentum. Mereka tidak mau menyerang Prabowo secara langsung, tapi menggunakan taktik menekan dengan cara menjadikan posisi mereka yang tidak jelas itu sebagai bargaining position terhadap Pak Prabowo. Harga matinya yakni pembersihan total penaruh Jokowi dari kabinet. Yang kedua teman-teman, ada kubu Jokowi dan PSI serta barisan relawan. Senjata andalan mereka ya relawan fanatik di bawah, jaringan aparatur desa yang sudah 10 tahun terbentuk dan tentu saja Gibran di kursi RI 2. Bagaimana cara kubu Jokowi ini bermain? Mereka melakukan mobilisasi massa, menunjukkan kepada Pak Prabowo bahwa tanpa dukungan relawannya, tanpa dukungan akar rumput, stabilitas keamanan sosial bisa goyah kapan saja. Dan itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan sowan ke berbagai daerah, termasuk ke NTT yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Kubu Jokowi punya harga mati yang jelas, mengamankan posisi dan barisannya agar tidak disentuh aparat hukum atau disingkirkan dari ring satu istana, terutama disingkirkan oleh PDIP. Lalu yang ketiga teman-teman ada kubu SBY. Ya, saya ibaratkan kubu SBY ini si pemain catur sebenarnya. Dengan senjata andalan mereka yakni pengalaman memimpin selama 10 tahun dan kendali penuh atas mega proyek infrastruktur. Gaya mainnya kubu SBY ini yakni bekerja dalam diam, menghindari konflik tapi memastikan kementerian mereka selalu terlihat berprestasi di mata rakyat dan media. Target utama dari kubu SBY yakni panggung utama politik 2029 dan keleluasaan mereka mengatur proyek-proyek strategis negara. Sekali lagi teman-teman, kalau situasi ini terus dibiarkan oleh Pak Prabowo, maka bisa jadi Oktober atau November dia bisa tumbang. Jika tingkat kepuasan publik yang terus merosot ini bertumbuhkan dengan macetnya program makan bergizi gratis Koperasi Merah Putih, maka krisis sosial tak bisa dihindari. Di bulan Oktober nanti, Prabowo bisa saja terjatuh. Kalau bukan jatuh dari kursi presiden, ia akan jatuh reputasinya menjadi presiden yang tidak punya gigi dalam persepsi masyarakat.
Menurut saya tak ada waktu lagi bagi Pak Prabowo untuk terus berkompromi. Prabowo butuh obat yang lebih keras. Ia harus melakukan skenario radical break, sebuah gerakan potong kompas untuk menyelamatkan kapalnya dari para pemberontak di dalam kabinet. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo adalah reshuffle tanpa ampun. Di depan TV, Prabowo harus tetap berpidato soal persatuan dan kedamaian agar pasar ekonomi tidak panik. Tapi di belakang layar, ia harus langsung menandatangani pemecatan untuk menteri-menteri yang disinyalir tidak bekerja dan disinyalir melakukan sabotase internal. Menteri-menteri yang terindikasi jadi kaki tangan dari para oligarki dan memperlambat program kerakyatan harus ditendang keluar dari kabinet. Posisi mereka harus segera diisi oleh sosok teknokrat, para profesional, ataupun jenderal purnawirawan yang kesetiaannya cuma pada presiden, bukan pada ketua partai atau bos tambang-tambang ilegal. Langkah kedua yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo adalah melakukan karantina politik untuk para pembangkang ini. Menurut saya teman-teman, Pak Prabowo tidak perlu memecat mereka secara tegas. Cukup cabut saja giginya. Biar mereka tetap jadi menteri, tapi ambil alih kewenangan dan anggarannya. Pindahkan proyek-proyek dan program-program strategis itu ke badan-badan yang lebih independen dan lebih profesional, yang langsung diawasi oleh presiden. Jadi mereka tetap duduk di kabinet sebagai menteri atau sebagai kepala badan, tapi tidak bisa melakukan sabotase terhadap program-program strategis dari Pak Presiden. Meski demikian, Pak Prabowo juga sudah menunjukkan taringnya lewat korupsi MBG yang besar-besaran, meskipun orang-orang yang tertuduh korupsi itu adalah orang-orang dekatnya dia. Prabowo harus memotong semua rantai birokrasi yang berbelit-belit. Lebih dari itu, aparat hukum harus berani menyorot dan menangkap 1 atau 2 cupong besar yang terbukti melakukan sabotase program ini. Tunjukkan borok mereka kerana publik dan jadikan mereka sebagai musuh bersama. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Prabowo lewat pemberantasan korupsi, MBG, dan Koperasi Merah Putih. Menginjak tahun kedua pemerintahan Pak Prabowo pada bulan Oktober nanti, Prabowo harus membuktikan satu hal, yakni ia bukan boneka siapa-siapa. Pemimpin sejati harus berani membuang para pengkhianat ke laut lepas sebelum kapal besar bernama Indonesia ini tenggelam ke dasar samudra. Yang jelas, waktu terus bergulir dan keputusan itu ada di tangan Pak Prabowo saat ini. Apakah pemerintahannya akan tetap hidup atau tumbang di tengah jalan, tergantung dari keberanian Pak Prabowo saat ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada detik ini. Jika teman-teman memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda, silakan bagi pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di konten selanjutnya.